Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Adapun anggota kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Angel dengan ekor NIM 307. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama. Perkenalkan, saya atas nama Aisyah dengan ekor NIM 266. Perkenalkan, nama saya Resniani dengan NIM 288. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Dan saya sendiri atas nama Anugrawati Mendila dengan ekor NIM 193 selaku pemateri keempat. Nah, judul materi dari kelompok kami yaitu kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan, yang akan membahas tentang yang pertama, hakikat kekuasaan dan sumbernya, yang kedua, unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya, yang ketiga, cara-cara mempertahankan kekuasaan, yang keempat, wewenang yang meliputi A. Wewenang karismatik, tradisional dan rasional, B. Wewenang resmi dan tidak resmi, C. Wewenang pribadi dan teritorial, dan D. Wewenang terbatas dan menyeluruh. Kemudian yang kelima yaitu kepemimpinan yang meliputi A. Perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat seorang pemimpin, B. Kepemimpinan menurut ajaran tradisional, C. Kepemimpinan yang dianggap efektif, dan D. Tugas pemimpin serta metode kepemimpinan. Hakikat kekuasaan dan sumbernya, di mana Max Weber mengatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang atau golongan-golongan tertentu. Sifat dan hakikat kekuasaan. Yang pertama, simetris. Yang pertama, hubungan persahabatan, hubungan sehari-hari. Yang ketiga, hubungan yang bersifat ambivalen. Yang keempat, pertentangan antara mereka yang sejajar kedudukannya. Yang kedua, asimetris, popularitas, peniruan, mengikuti perintah, tunduk pada pimpinan formal atau informal, tunduk pada seorang ahli, pertentangan antara mereka yang tidak sejajar kedudukannya. Sumber, militer, polisi, kriminal, ekonomi, hukum, tradisi, ideologi, dispensioner power. Unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Yang pertama, rasa takut. Perasaan takut pada seseorang menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemampuan dan tindakan orang yang ditakuti. Rasa takut merupakan perasaan negatif karena tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, rasa cinta yang efisiennya seharusnya dimulai dari pihak penguasaan apabila ada suatu reaksi positif dari masyarakat yang dikuasai, maka sistem kekuasaan akan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Yang ketiga, kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Kekuasaan di dalam pelaksanaan dijalankan melalui saluran-saluran tersebut. Tetapi kita hanya dibatasi pada saluran yang pertama yaitu saluran militer, yang kedua saluran ekonomi, yang ketiga saluran politik, yang keempat saluran tradisional, yang kelima saluran ideologi, dan saluran-saluran lainnya. Cara-cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama yaitu mengadakan sistem baru yang dapat memperoleh kedudukan penguasaan. Yang kedua, melaksanakan administrasi dan birokrasi yang baik. Yang ketiga, mengadakan konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Dan yang keempat, menghilangkan peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan kedudukan penguasa. Yang keempat, wewenang meliputi A. Wewenang karismatik, tradisional dan rasional. Wewenang karismatik yaitu berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Wewenang tradisional yaitu kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi wajar dan patut dihormati. Wewenang rasional atau legal
yaitu wewenang yang dimiliki oleh organisasi, terutama yang bersifat politis. B. Wewenang resmi dan tidak resmi. Wewenang yang berlaku dalam kelompok-kelompok kecil disebut wewenang tidak resmi, karena bersifat spontan, situasional, dan faktor saling kenal. Wewenang resmi sifatnya sistematis, diperhitungkan, dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. C. Wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi merupakan wewenang yang diperoleh berdasarkan ikatan tradisi yang didasarkan atas solidaritas antara anggota-anggota kelompok. Wewenang teritorial merupakan wewenang yang diperoleh berdasarkan penguasaan terhadap daerah-daerah tertentu. D. Wewenang terbatas dan menyeluruh. Wewenang terbatas merupakan wewenang yang tidak mencakup semua bidang kehidupan, melainkan hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kelima, kepemimpinan. A. Perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat pemimpin. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goals. Baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi, selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seseorang pemimpin, sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang pemimpin tentu harus memiliki kemampuan untuk memandu anggotanya. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat mempengaruhi sekaligus meyakinkan sekelompok orang atau seseorang. Ketika pemimpin dan anggotanya sudah berada di jalur yang sama, maka apa yang ditargetkan akan lebih mudah dicapai. Lalu, apa itu kepemimpinan secara umum? Secara umum, kepemimpinan adalah sesuatu yang ada di dalam diri seseorang. Kepemimpinan tersebut dapat mempengaruhi seseorang. Sifat-sifat seorang pemimpin. 1. Bertanggung jawab. 2. Kemampuan komunikasi yang baik. 3. Percaya diri. 4. Memiliki emosional yang stabil. 5. Berani mengambil resiko. 6. Empati. 7. Bersikap positif. 8. Mampu mengkoordinasikan anggota lain. 9. Punya motivasi. B. Kepemimpinan menurut ajaran tradisional. Kepemimpinan tradisional orang-orang yang dilihat secara moral cukup kuat. Orang mempunyai karisma, mempunyai sesuatu yang khusus, yang mendapat wahyu dan ilham, dialah yang biasanya diakui oleh masyarakat sebagai seorang pemimpin. Pemimpin tradisional lahir karena diminta oleh masyarakat berdasarkan prestasi spiritualitas dan amal baktinya kepada masyarakat. C. Kepemimpinan yang dianggap efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan yang memungkinkan orang lain berkarya seperti kemampuan pemimpin dan sekaligus mereka menganggap bahwa inilah cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, kepemimpinan efektif ini tidak berarti tidak berhasil, tetapi keberhasilan itu adalah usaha semua pihak, baik pemimpin maupun yang dipimpin. D. Tugas dan metode. Tugas pemimpin itu sebenarnya sederhana saja, yaitu menghidupkan, menggerakkan, dan mengarahkan terhadap orang-orang yang sedang dipimpinnya. Metode kepemimpinan. 1. Kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang sebelum membuat keputusan, memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, kepemimpinan otoriter. Jenis kepemimpinan otoriter ini adalah lawan dari kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan gaya ini merupakan pemimpin absolut. Yang ketiga, kepemimpinan delegatif.
Kepemimpinan delegatif adalah daya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan otoritas kepada tim yang dipimpinnya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. 4. Kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan strategis menempatkan dirinya antar tugas atau tujuan yang harus dicapai dan kesempatan untuk berkembang dari tugas yang diberikan. 5. Kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional akan memberikan imbalan atau reward jika tim yang dipimpinnya berhasil mengerjakan pekerjaan dengan kualitas yang memuaskan dan sesuai dengan target dan arahan. 6. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan dengan gaya transformasional selalu berupaya untuk mengubah timnya ke arah yang lebih baik. 7. Kepemimpinan karismatik. Pemimpin dengan gaya karismatik umumnya bisa menggerakkan massa atau tim yang dipimpinnya secara alami untuk menggapai tujuannya. 8. Kepemimpinan birokrasi. Satu kata untuk kepemimpinan jenis ini adalah aturan. Dalam menjalankannya, tugasnya memimpin sekelompok orang, pemimpin ini selalu mengacu pada SOP dan ketentuan yang berlaku.